Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Muslim, dari Kitabul Birri Wasilah wal Adab, dan sekarang kita sampai pada pembahasan babu bisyaratim man syatarallah ta'ala aibahu fid dunya bi ayyastura alaihi fil akhirah. Bab tentang kabar gembira bagi orang yang telah menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya kelak di akhirat. Jadi babnya ini bisyarah, kabar gembira bagi orang-orang yang mau menutupi celah, aib, cacat yang ada pada diri saudaranya. Karena ini perkara yang berat, menyelisih hawa nafsu, menyelisih tabiat manusia. Karena secara tabiat manusia itu suka mencari dan mengorek aib orang lain. Secara tabiat. Makanya syariat memberikan perintah, tentu hikmahnya juga besar sekali, yakni disuruh menyelisih kebiasaan dan hawa nafsu manusia itu sendiri. Kalau kita untuk diperintahkan mencari aib orang lain, mungkin kita nggak usah butuh kajian, nggak usah thalabul ilmi, karena hal ini sudah bisa difahami. Tanpa belajar pun orang itu fasih, orang itu faham. Tapi kalau menutupi aib saudaranya, ini yang butuh belajar, karena menyelisih hawa nafsu. Kalau kita seiring sejalan, waduh, paling gampang pol kalau cari aib, cacat, celahnya orang lain. Nggak butuh belajar, wis hatam, wis paham, lebih jago. Tapi permasalahannya di sini, makanya Allah memberikan bisyarah, kabar gembira bagi mereka yang mau melakukan amalan ini. Nah, di sini hadisnya dijelaskan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi telah bersabda, la yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah akan menutupi aib hambanya waktu di dunia
melainkan Allah juga akan menutupi aibnya kelak di akhirat. Jadi kalau orang yang dunianya sudah ditutupi aibnya, kelak di akhirat juga akan ditutupi oleh Allah. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib hambanya yang lain di dunia, kecuali Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat. Maka para ulama memberikan pemahaman ini namanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Apa jenis amal perbuatannya? Menutupi cacat, celah dan aib. Maka konsekuensinya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, aibnya juga akan ditutupi secara otomatis. Sekarang kita sebutkan aqwalnya para ulama. As-satru bimakna al-ikhwa. Satru itu, satr itu ya, artinya menyembunyikan, menutupi dan menyembunyikan. Agak pilek ini, jadi suara N-nya agak kedengaran. Kok ujuk-ujuk pilek ya? Al-ikhfa artinya menyembunyikan atau menutupi. Nah, itu namanya as-satr. As-satr laisa mahmudan ala kulli hal. Menutupi aib saudaranya itu tidak selamanya baik, tidak selalu terpuji, dan juga dijelaskan tidak seluruhnya juga jelek. Tapi di sini dibagi. Fahuwa nau'ani. Ini ada dua macam, ada dua jenis. An-nau'ul awal, jenis yang pertama. Jadi nutup aib itu tidak selamanya terpuji dan tidak selamanya jelek. Satrul insanu satir alladzi lam yatajri minhu fahisyah. Menutupi celah, cacat, aib dari orang yang memang tidak biasa melakukan kefasikan atau kemungkaran. Fahisyah, kekejian. Orang ini tidak terkenal ahlul maksiat, orangnya baik, ahlul khair, dan tidak terbiasa melakukan hal-hal yang berupa menyalahi aturan Allah. Nah, maka ketika kita mendapatkan kekurangan yang ada pada dirinya, la yambaghi minhu udwan illa nadirat, gak layak, gak patut kita untuk mengumbar aib-aibnya. Fahadha yambaghi astura wa yansah wa yubayyin lahu annahu ala khata' wa hadha satru mahmud. Kalau bisa dia menutupi, menyembunyikan, lalu menjelaskan kepada orang bersangkutan kalau memang itu dibutuhkan. Dijelaskan kekeliruannya, kesalahannya. Nah, kemudian gak usah dibongkar kepada khalayak umum. Cukup. Misalkan Anda melihat orang ini kok kelihatannya gak beres, langsung aja, ini kok ada gejala-gejala, orang ini kok mau apa ya, mungkin menipu atau apa, langsung aja omongi, akhi jangan gitu, gak boleh. Jangan dilakukan lagi loh ya. Afwan akhi, anak kepepet, jangan sampai dilakukan. Sudah cukup nasihati, jelaskan kesalahannya tanpa dibongkar kepada jamaah yang lain. Gak usah dikasih tahu, awas hati-hati ya, orang ini bermasalah, saya pernah melihatnya mau berbuat maksiat ya. Kalau cuma sekali waktu dan terkenal orangnya baik, gak layak, gak patut untuk disebarkan aibnya. Maka menutupi untuk hal yang pertama ini adalah terpuji. Yang nomor dua,
orang ini terkenal ahlu maksiat, terkenal suka berbuat dolim dan melampaui batas, maka fahada la yustar, orang seperti ini gak layak untuk ditutupi aibnya, ya. Bal masyru' ayyubayyina amrahu liulatil amri, bahkan disyariatkan supaya dia lapor kepada pihak berwajib atau dia jelaskan kepada orang-orang di sekitarnya kalau laki-laki ini atau orang ini telah bermasalah. Ini harus. Kalau dia terkenal seorang penipu, ya, pinter bersilat lidah, misalkan dia, ya, pokoknya omongannya itu ulet-ulet, pokoknya bulet kayak ulo. Nah, jelaskan pada orang-orang, hati-hati. Dia itu punya ilmu penggasian, punya susuk linggis. Kalau ngomong, wah bagus sekali. Dia tuh bisa aja lewat jalan ini, jalan itu, sehingga seolah kita itu terperdaya, gak ngerti apa-apa. Hati-hati dengan orang ini. Hati-hati, namanya si Fulan. Nah, kalau memang sudah terkenal, dia orangnya pinter bersilat lidah, dan siapapun yang ditarget pasti kena, wis sampean omongi. Awalnya sih enggak, lama-lama iyo. Misalnya awas, dia itu sales, misalkan sales apa ya? Ya asuransi atau yang lainnya. Ini hati-hati loh ya. Kelihatannya awalnya dia nggak ngapa-ngapain, lama-lama kalau kita dengarkan, oh masuk, cocok. Dia punya bisnis, nggak usah kerja kita itu, nggak usah soro-soro. Yang penting kita cukup duduk manis di rumah tanpa kerja keras, tapi uang datang sendiri. Apa itu? Cuma investasi tok, tanam modal, sambil cari pelanggan yang lain. Kan enak MLM seperti itu ya. Kelihatannya, wah sudah enggak iya, tapi ketika datang omongannya pinter, ini beda dengan MLM, ini LML gitu ya, dibeda, dibalik ini. Maka ini nggak apa-apa dalam syariat, slow aja, nggak apa-apa, dicoba dulu. Kita sudah lihat transferan yang masuk 1, 2, 3, sudah. Ternyata Anda tertipu, wes omongkan aja di grup syariat. Hati-hati, ada modus baru, penipuan dan lain sebagainya. Nah itu baru harus dibongkar, jangan ditutupi. Dan itu juga bukan termasuk perkara ghibah. Jadi menutup aib saudaranya itu, jika memang terdapat maslahat, maka tutupilah, itu lebih aula. Tapi kalau kemaslahatannya adalah membuka aibnya, maka bukalah, itu yang lebih baik, lebih utama. Jadi lihat kasus. Tapi secara umum, ya, secara global, hukum asal kita itu diperintahkan untuk menutup aib saudara kita. Ini hukum asal. Perintahnya untuk menutup aib saudara kita. Dan juga ada larangan kalau kita itu dilarang untuk mencari-cari kesalahan saudara kita. Jadi ini berbanding kebalikannya. Kalau perintah kita adalah menutupi aib, perintah dari syariat. Larangannya jangan sampai mencari-cari kesalahan saudaranya. Maka di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat yang ke-12, di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon fa inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Yang pertama, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari yang namanya banyak prasangka, sebab sebagian prasangka itu itsmun, dosa. Lalu wala tajassasu, jangan kalian mengorek, mencari-cari kekurangan, celah, aib dari saudara kalian. Ini larangan. Hukum asal mencari aib saudaranya itu suatu yang haram, terlarang dan enggak boleh. Namanya haram itu enggak boleh. Ini hukum asalnya loh ya. Kalau tidak ada kemaslahatan, kita tidak boleh untuk menyingkap, membongkar aib saudara kita.
Ini jelas, ya ayyuhalladzina amanu, diseru orang-orang yang beriman supaya tidak terbiasa atau jangan melakukan kebiasaan-kebiasaan orang berbuat dosa. Salah satunya suka mencari kesalahan orang lain. Ini penyakit gitu ya. Karena apa? Ya, karena kalau orang sudah mencoba mencari aib, biasanya akan diiringi dengan ghibah. Jadi urut-urutannya gitu Pak. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Awalnya prasangka. Kemudian wala tajassasu, lalu mengorek-ngorek mencari kebenarannya. Setelah tahu maka wala yaktab. Rata-rata biasanya kalau sudah mengkorek mencari tahu akan memberikan informasi kepada orang lain dengan cara hibah menggunjing. Ini salah satu larangan Allah yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari mulai mana? Dari mulai zon, nggak boleh banyak prasangka. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, jauhilah kalian dari suatu perbuatan jika benar kalian tidak mendapatkan pahala, jika salah kalian mendapatkan dosa. Itu adalah prasangka. Kalau Anda memiliki prasangka umpama benar, ya gak oleh pahala. Tapi nek salah jelas dosa. Nah, orang yang sudah punya prasangka, punya nit koyo wong kuno yo. Sih bener gak? Tak cek, cross check, cari-cari lagi di pembenaran alias kepo. Wah, dicari ke tetangga temannya. Ya apa iki? Kancamu bener ta iki? Kok jarang mulai nang omah iki bener ta nek encene duwe simpenan maneh umpamane ya. Kan cari-cari korek-korek to. Nah, mencari aibnya, kekurangannya, ya apa iki? Gak diurusi bojone, anake diumbar ngene-ngene kok gopo golek maneh ngene. Wah, baru setelah tahu kebenarannya pasti akan diinformasikan kepada teman-temannya. Enak-enak ngaji soleh pahala. Mulai ngaji mari ngaji mek cangkruan. Bro, iya apa kancamu iku? Lah, mulai wis ngono. Jare-jare krungu wis rono kono. Wis mulai to. Jare sapa sampean? Lho, wis viral sampean naik telat gak up to date. Nah, ini kan mulai menggunjing gak kroso. Dari mulai yang namanya prasangka, kemudian mencari kebenarannya dengan kepo, lalu disebarkan dengan lewat ghibah. Nah, salah satu kebiasaan ini. Lebih-lebih kaum perempuan ya. Soalnya kan seneng gunjing. Apabila temanya yang dipergunjingkan itu sedap, asyik, mencakup aib, mengungkap cacat seseorang, pasti hal itu akan dilakukan. Ya, pembicaraan mengenai tetangga, rekan kerja, tentang asisten rumah tangga, tentang suami istri, dan masih banyak lagi rahasia-rahasia yang itu suka disebarkan sama orang-orang. Seperti saat mendengar perceraian si fulan gitu aja, wes pasti ikut komen, diperjelas lagi. Ya apa kok sido pegatan ceritane piye? Mbok padha ruwete. Lah, mulai wis. Padha ruwete akhirnya golek kesalahan dua-duanya. Sing lanang yang ngono, sing wedok yang ngono, padha angele. Wis bener wis nek ngono iku. Ya apa? Lah, terusno, mesti diterusno. Banyak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita membongkar aib saudaranya. Makanya Allah memberikan balasan yang setimpal, balasan yang besar. Kalau kalian mau menutupi aib saudara kalian, ya, maka kalian juga akan ditutupi aibnya oleh Allah fid dunya wal akhirah. Bukan hanya di dunia saja, tapi kelak di akhirat. Ketika nanti disidang oleh Allah, dipanggil satu persatu dan dimintai pertanggungjawaban atas amal yang telah mereka lakukan, maka disitulah Allah membuka aib kita semuanya. Sampai orang mukmin pernah kita kisahkan, hei orang mukmin sini, lihatlah catatan amalmu. Ini telah kamu lakukan, ini telah kamu lakukan. Tidak bisa mengelak orang mukmin. Oh iya benar ya Allah, leres ya Allah, na'am thayyib. Dan mereka mengira orang mukmin hancur, pasti hari ini aku binasa. Terus apa kata Allah?
maka dosa-dosamu aku tutupi semua, tidak aku bongkar, tidak aku tampakkan kepada seluruh manusia, karena sudah aku ampuni, sudah aku maafkan. Masya Allah. Karena aibnya salah satunya dengan cara kita menutupi aib saudara kita. Makanya jangan senang kalau ada orang lain mengumbar aib saudara kita, langsung bela dia, tutupi, jangan sampai diteruskan. Pernah Rasulullah SAW itu menyeru, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang imannya masih di lisannya, yang belum masuk ke dalam hatinya, la taktabul muslimin, jangan ghibai orang muslim, wala tattabi'u auratihim, dan jangan pula mencari aib mereka. Fa innahu, maka sesungguhnya, malittaba auratihim, barang siapa mencari aib saudaranya, maka Allah akan membongkar aibnya. Kalau Allah sudah membongkar aibnya, maka Allah akan menyingkap walaupun itu berada di kolong, dibongkar semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga balasan, al jaza min jinsil amal. Kalau orang itu bahasa kerennya ember gitu ya, maka yuk diemberi. Emberi kok apa Pak ya? Gak iso jaga rahasia dan suka membongkar aib orang lain. Iku ember. Misalnya aku punya rahasia, Mas Andi, iki jangan sampai terbongkar ya. Saya itu mau begini dan begitu. Misalnya gitu. Wis sip start, ya wis sip. Ternyata Mas Andi li ember. Tutuk kono kan bocor ember itu ya. Akhirnya tersebar semua. Karena itulah Allah juga akan pasti membongkar aibnya Mas Andi. Misalkan seperti itu. Ya itu namanya balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Makanya Allah itu maha adil, maha bijaksana. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, pasti akan menuai balasan yang sepadan, setimpal. Ini larangan dari Rasulullah SAW. Karena kalau kita memang suka mencari aib, maka Allah juga akan membongkar aib kita. Kemudian faedah lainnya disebutkan oleh para ulama, ya'murun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimahasinil akhlaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada umatnya supaya memiliki mahasinul akhlak, akhlak yang baik. Wa minha, salah satunya adalah as-satru, termasuk akhlak yang mulia, termasuk akhlak yang baik adalah menutupi aib saudaranya. Ini termasuk akhlak mulia. Lah orang biasanya nggak betah untuk nutupi aib saudaranya, nggak betah. Dia puas, lega kalau aib itu bisa didengar oleh saudara yang lainnya. Lebih-lebih kaum muslimin ikut lego, seneng kalau lihat saudara itu hancur, dicaci, dimaki, dicemooh, apalagi viral, malah seneng. Kulo ketok elek ketok belangi, aku sing apik. Makanya dikat oleh Rasulullah, diputus, jangan sampai seperti itu. Miliki akhlak yang mulia, salah satunya adalah menutupi aib saudaranya. Fa idza ra'al insanu min akhihi maksiatan fala yafdahu wala yansyurha bainan nas falyasturuha. Jika kalian melihat seseorang dari saudaranya melakukan kemaksiatan, maka jangan langsung dibongkar, jangan langsung disebarkan di antara manusia, tapi tutupi jika orang itu tidak terkenal dengan ahlu maksiat. Lebih-lebih kan kita sama-sama saudara ini ya, satu pengajian, satu majelis, ini insya Allah, masya Allah luar biasa, sama-sama saudara seiman, saudara sekajian, setauhid. Maka jika ada salah satu saudara kita melakukan kemaksiatan, gak layak langsung diumbar di medsos, apalagi gak layak. Karena boleh jadi
saudara kita memiliki alasan yang kuat untuk melakukan hal itu, atau mungkin karena situasi dan kondisi, atau mungkin karena alasan-alasan yang lain yang kita perlu untuk cross check terlebih dahulu, tabayun. Kenapa akhi Anda melakukan hal seperti itu? Ini sebaiknya yang dilakukan, harus bijak. Karena membuka aib saudara sesama muslim atau menggunjingnya, bahkan menfitnahnya hanyalah akan menghilangkan pahala amal. Amal-amal sampai diku hilang titik dikit demi sedikit gara-gara punya kebiasaan buruk. Kebiasaannya iku mau suka menyebarkan aib saudaranya. Harusnya kita tuh paham, Pak. Al-mu'minu mir'atun akhihi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Perhatikan ini, Pak. Ini poin penting, bagus sekali. Dari hadis riwayat Bukhari dijelaskan al-mu'minu mir'atun akhihi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fihi aiban aslahahu. Jika dia melihat suatu aib pada diri saudaranya, maka hendaknya dia memperbaiki. Anda lihat di kaca, bagaimana Anda sekarang? Sedikit aja, misalnya alis saya gak tepak gitu ya, mungkin ono upo, mungkin ya potongannya gak sinkron, satunya tipis satunya tebal, itu kan pasti kita benahi toh. Kalau kita berkaca tujuannya apa? Untuk mempercantik, untuk memperindah, dan supaya mengetahui kekurangan dan aib diri kita. Sama dengan saudara kita, gak ada manusia yang sempurna, pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan. Maka kalau kita lihat bagaimana hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Coba sekarang, jika kita tidak rela aib kita dibeberkan di hadapan orang lain, maka begitu juga dengan saudara kita, dengan orang lain. Pasti mereka juga tidak rela kalau aibnya kita dibeberkan. Secara manusiawi ya, gak seneng toh kita pernah berbuat salah, padahal itu mungkin gak disengaja atau karena ada situasi kondisi yang menuntut seperti itu. Lalu ada saudara kita mengumbar aib kita, wis gak seneng pasti gak relo, gak ridho, benci, gak terima asli deh dengan perbuatan saudara kita. Kita aja gak seneng kok, walaupun kita berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, pingin tak kemaksiatan kita disebarkan oleh orang-orang lain, kan gak kepingin toh. Sama seperti itu saudara kita, ketika mereka berbuat salah, pinginnya mereka bisa dimaklumi, ada toleransi, bisa dimaafkan, bisa dimengerti, bisa difahami. Itu pengennya mereka, pengennya kita. Maka sama, kalau kita berbuat salah, pengennya orang lain bisa memahami kita, memberikan udzur, mentoleransi kita. Pengennya kan gitu kita kalau berbuat salah. Berarti saudara kita sama persis. Kalau mereka berbuat salah, pengennya supaya kita bisa mentoleransi dan memberikan udzur kepada mereka, gak langsung dijudge, gak langsung dihukumi, gak langsung divonis.
Kadang-kadang kita terlalu cepat, terlalu tajarruk, berani dan tergesa-gesa dalam memvonis orang yang melakukan kesalahan. Enggak dirunut dulu benang merahnya seperti apa, akar permasalahannya itu apa. Ujung-ujung langsung del. Pokoknya salah yo, salah. Makanya ada tipe itu orang yang bijak. Dituntut kadang-kadang kita itu harus dewasa dan bijak. Ya ini apa sih? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Wad'ul asya fi maudhi'iha. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya bijak. Ndak A harus A, B ya B, salah ya salah, benar ya benar. Kalau itu kita praktekkan Pak, buyar. Makanya ada rifkun, harus lemah lembut, harus bijak. Bijak, adil, kan harus sama. Tidak semua diperlakukan dengan yang sama. Ya contoh gitu loh, butuhnya bijak gitu ya. Ketika ada orang Badui kencing di masjid, jelas itu najis gitu loh. Jelas itu perbuatan yang salah, jelas ya haram, wis najis, salah semua. Terus apakah A yo A, B yo B? Gak ada toleransi, gak ada kebijakan, gak seperti itu. Iya kan? Kalau dilihat dari sudut pandang kacamata syariat, jelas salah. Air kencing jelas najis. Jelas itu nggak bisa dibuat sholat mengotori satu masjid. Tapi apakah langsung ya fulan hada najis, hada haram, hada nggak boleh, wada tetetet. Berarti kan nggak bijak dakwahnya. Makanya Rasulullah itu dakwahnya bil mau'izatil hasanah. Ya. Dengan mau'izah, dengan bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, dengan bijak. Bukan A B B. Gak kena di tawar menawar, ketok bandrol bisa, cetok bandrol. Dilihat dulu kasus per kasus. Ya Rasulullah idhini lizina, ya Rasulullah izinkan aku zina. Ya enggak langsung haram, nah itu kan enggak boleh, itu jelas melanggar syariat. Tapi tidak seperti itu Rasulullah dalam menyikapinya. Diketahui dulu, iki arek iki apa sih? Model iki piye? Oh iki Badui. Sijine oh arek enom. Berarti ya beda caranya untuk menghadapi mereka. Ini ada anak kecil, makanya gampang Rasulullah. Lihat anak kecil mangane gak aturan, ya diomongi, ya gulam samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Gak dibongkar aibnya langsung ndak. Anak kecil, anak muda, ya. Yakni samillah, kalau makan ucapkan bismillah. Kemudian kul biyaminik, kalau makan dengan tangan kanan. Dan kalau makan yang di dekatmu dulu, di tepimu dulu. Jangan langsung gerayangan gerangsang kayak orang rakus. Saat itu karena Rasulullah melihat anak kecil ini, wow segitu loh Pak. Bukan berarti dibiarkan, ya enggak, tapi dengan bijak. Ya enggak langsung dilarang, ya enggak, tapi dengan bahasa yang santun, bahasa yang lembut. Ya gulam samillah, enak toh. Kok dibiarkan ya anak kecil, wis jarno arek cilik rame babane rame. Ya tambah gak karu-karuan panganan iki, amburadul gak karu-karuan gitu loh. Tapi langsung di-cut gitu, wis gak nang masjid maneh. Ya apa carane? Ya dua-duanya harus jalan di tengah pertengahan, harus bijak. Dan banyak lagi kasus di mana Rasulullah SAW itu mengambil kebijakan, tidak langsung menghakimi atau menghukumi, karena bijak. Makanya butuhnya kita gak langsung mengumbar aib saudara kita. Kasus lagi ada seorang perempuan lagi nangis di tepi kuburan, di makam seorang anaknya karena baru ditinggal anaknya. Rasulullah kan enak nasihatnya, isbiri ittaqillah. Hei perempuan, takutlah kalian, takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Dijawab apa sama perempuan? Ilaika anta, nyahlah engkau, pergilah.
engkau tidak mengerti apa yang aku alami saat ini, aku lagi sedih dan galau kan gitu. Maka Rasulullah pun tidak menghukumi langsung, ya tidak mengikop dan tidak mencela, mencerca, ya dia balik pulang. Baru ada orang lain katakan, hei mbak, sama bang, yang ngomong tadi itu Nabi. Baru nyesel perempuan tadi. Tapi Nabi kan dakwanya bijak, nggak langsung. Jadi ini yang butuh kadang-kadang kita itu kurang sabar, nggak serantanan, gegabah, cepet terprovokasi, kadang modal semangat. Akhirnya dakwah A dan B antara salah dan benar, tapi tidak ada dakwah yang lebih bijak. Ya harus dilihat situasi dan kondisinya. Jadi itulah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga ia bisa mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi sebagaimana kita suka jika saudara kita memaafkan kita, memaklumi, menutupi celah kita, maka mereka pun punya keinginan yang sama supaya kita memaafkan mereka, memaklumi, mentoleransi mereka. Maka dengan sendirinya otomatis orang yang gemar membicarakan aib orang lain, suka membongkar aib orang lain, sebenarnya tanpa ia sadari ia sedang memperlihatkan jati dirinya sendiri yang asli. Ada hasad, ada kedengkian, ada kebencian. Jare wong Jawa ngono ya. Apa teko ngono Pak, tergantung isine. Nek isine ku wedang kopi, ya metune mesti kok kopi. Iki sering kita sampaikan. Kalau isinya jahe, ya semetu jahe. Kalau orang itu baik, kalau orang itu Islam yang baik, pasti yang keluar dari mulutnya juga yang baik. Kalau orang itu gak baik, mesti yang dikeluarkan oleh mulutnya cerita-cerita atau hal yang gak baik pula, memprovokasi, menggibah, menggunjing, mencari aib saudaranya. Ikan gak baik semua. Jadi otomatis orang yang suka membuka aib, menceritakan aib, kekurangan orang lain, podo ae buka kartune dhewe. Gampang Pak nilai wong saiki. Berarti ono wong sing seneng ngelek-ngelekno wong, otomatis iku dhewe sing elek. Lah yo piye? Iku jerone atine. Sing keluar iku mang apa? Oh, ternyata wedang kopi, ireng, peteng atine. Oh, sing metu susu, oh putih. Apik atine kan gampangane ngono. Sido mengko elek-elek tok ae memprovokasi, mengadu domba, menjelekkan orang, merendahkan, menjatuhkan martabatnya. Wah, ini pasti gak bener. Ngono lho, Pak. Pokoke nilai wongku gak usah ado-ado. Kadang-kadang ada orang kita gak kenal. Misalkan kita beli sret di warung ini. Ternyata di warung ini sudah ngasih informasi. Jangan beli di situ. Itu barangnya gak bagus-bagus tuh, jelek-jelek itu. Gini. Wis delek tok ae. Nah, harusnya Anda semakin curiga. Sing gak bener wong iki apa ngiko sih asline. Ngono lho, Pak. Kalau orang ini bener, ngapain jelekkan orang lain? Kalau orang itu muslim, mukmin sejati, ngapain harus mengumbar aib orang lain?
Oh berarti ini gak bener. Jadi langsung jangan dipercaya, jangan langsung diterima semua kabar beritanya. Jangan langsung diterima. Jadi oh iki. Jadi sampai bisa langsung kok sih gak bener wong iki deh. Kok sering ngelek-ngelek wong lapo, tujuannya apa? Saya juga gak kenal, baru tahu sekarang kok langsung dikasih tahu. Pikirnya apa? Supaya terlihat dirinya baik dan yang lainnya jelek dan buruk. Pasti Anda akan menemui orang semacam itu. Baik di kantor, tempat kerja, wis didelok ae. Di wong sing seneng ngelekno wong liya. Berarti awake dhewe ku sing elek. Nang apik, ya apa Pak iku Pak, masyaallah iku apik. Iku ya apa Pak, apik kabeh apik. Oh batu iki apik iki. Gak seneng ngumbar aibnya orang lain. Betul loh Pak. Jadi semakin banyak aib yang ia sebarkan, maka semakin jelas keburukan dari si penyebar itu. Jadi kelihatan orang ini gak setia kawan, orang ini penggosip, orang ini suka nyebar berita hoax, orang ini gak bisa megang rahasia. Di situ kelihatan loh Pak. Loh ini rahasia temannya kok diumbar kabeh piye karepe. Padahal kelihatan teman deket loh, teman deket sekali. Tapi kok cerita gak karu-karuan. Hati-hati aja. Soalnya orang itu gak butuh ditazkiyah orang lain Pak, orang baik itu. Dia cukup Allah yang menilai, Allah yang melihat. Biarkan. Dia tidak membutuhkan penilaian manusia, yang penting Allah. Jadi nggak ada kesibukan dia untuk menjelekkan orang lain. Dia ngalir aja. Makanya jangan harus hati-hati. Di saat punya teman atau kenal orang kok suka gosip atau suka menjelekkan orang lain, jadi yang dicurigai jangan orang lain itu, tapi dia yang menyebarkan kejelekan orang lain. Antum harus curiga, harus berhati-hati. Itu juga pesannya Imam Syafi'i rahimahullah. Bisa jadi sekarang dia mengadukan orang lain kepadamu, tapi satu saat kamu juga akan diadukan kepada orang lain. Saat ini dia menjelekkan orang lain kepadamu, tapi di hari lain kamu akan dijelekkan kepada orang lain. Disuruh hati-hati dengan tipe model orang semacam ini. Ketemu kartune Pak asli. Makanya kalau orang itu memang benar-benar baik, pasti dia akan mengamalkan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Itu kalau yang sia-sia. Namanya menghambur-hamburkan waktu. Diga cerita ngalor ngidul, garuk tutuke garuk putuse. Coba diga zikir, diga baca Quran, buat membaca buku, dapat manfaat faedah banyak dia. Daripada dia mencerca, mencela saudara-saudara satu persatu. Si fulan jelek, si A, si B, si C, si D. Enggak harus apik belas. Koyok dede yang baik cuma dirinya sendiri yang tanpa cacat. Tambah kelihatan. Manusia itu gak ada yang maksum. Semua pasti punya kekurangan. Jadi membicarakan rahasia orang lain itu adalah suatu perkara yang tidak penting. Kita gak usah ikut campur dalam urusan orang lain kalau memang orang lain itu tidak mengajak kita. Gak usah ikut-ikutan. Kalau kita gak dilibatkan, gak usah ikut campur. Seenak tenang itu Pak, cukup tahu. Jadi kalau gak dikasih tahu sama bersangkutan, gak usah cari tahu alias kepo. Sing garai gak tepak iku Pak, kepo. Selalu pengen tahu urusan orang lain. Kalau kita gak dilibatkan, gak usah pengen tahu. Bahwa aku mang lungo nang Jakarta, lungo nang Jogja, lungo nang Malang. Gara-gara apa sampe loro ati? Kepo.
Lah iya, lunga nang Jakarta nang Jogja, ngono mulai gak tau golek apa-apa. Tanggane diciprati kemenyan ta apa misale ngono Pak ya. Lah apa lho sampean niku kepo wong nang Jakarta nang Jogja. Dioncali brum ta sak dus ta apa ngono. Ya meneng wae. Wah iku mah lho gak ngomong-ngomong, gak kondo-kondo, jeke gak ono fitnah. Soale tanggane iku akeh, Pak. Ngono. Apa maneh kebiasaane nggih tangga iku sak RT. Lah sak RT iku piro 100 wong. Ya tekor, ya rugi, Pak. Kepine oleh brem tapi kok wong 100 ya bangkrut ngono. Iki gak sida budal lunga. Sing harus nang kepo, sampean jane nek gak dikei weruh, gak dipamiti, ya aja rumangsa kok gak pamit aku. Sampean sapa emange? Wong tuane, ketuae wong duduk to, wong tanggane tok. Lah wis to. Gara-gara ngono to oleh perkarane dawa. Kalau kita nggak dilibatkan, nggak usah pengen terjun dan ikut campur. Karena kita sih membuat ribet sendiri itu kita. Nes ero gak dijak ya sudah. Dijak lunga nang villa di Pacet ngono Pak misale. Aku gak dijak ya wis gak dijak wis turu nang ngomong padha omahe kok. Bedane kono hawane rada adem ngono to Pak. Nek ben adem saiki rada adem. Nek kono luwih akeh jangkrike, luwih krik bedane ngono to. Nek ben krungu ngono sampeyan iku jangkrik dhewe nang omah. Lah kusane nek krik ngono ya. Jadi kok masalah itu digawe simpel, sederhana. Enggak ada yang masalah paham, enggak terima gitu loh, Pak. Kadang-kadang sampeyan terlalu serius urip iki, Pak. Terlalu serius. Jadi permasalahan kecil dianggap gede. Gara-gara serius pol menghadapi masalah. Nek digawe guyonan, mungkin kan adunnya iku laibun walahun, permainan ambek guyonan. Lah sampean serius mendendeng. Gak dijak mendendeng, gak dianu, wah pusing. Lah apa kan nang villa ya nang villa dhewe nang omah. Nah, villa keluarga. Gak ada penyakit ngono. Lah iya ngono gak ngomong-ngomong sih. Gak bener iku ngono jare kanca dulur iku sesama muslim iku. Lah sampean nggih hukum dhewe soalé. Nek hukum dhewe mesti gak sok salah. Bener terus. Kalau kita melihat bagaimana nilai pahalanya Allah kelak di akhirat, ya kita milih aja lah supaya aib kita itu ditutupi oleh Allah, baik di dunia dan di akhirat. Soalnya bongkar aib, ya pasti aib kita akan dibongkar. Kalau nggak di dunia, pasti di akhirat. Jadi serba rugi. Kalau kita suka bongkar aib orang lain, coba kalau kita tutupi, wah itu nikmat besar. Sampai orang mukmin itu aja terperangah, takut kalau aibnya dibongkar oleh Allah di seluruh hadapan manusia. Tapi ternyata Allah menutupinya. Karena malunya kita di dunia masih sangat sedikit, kecil, ringan dibandingkan malu kita kelak di akhirat yang sungguh sangat luar biasa. Isa tanya Pak. Sampun. Nggih sampun Pak nengoten Pak. Iki hidungnya masih mampet, belum bisa diajak kompromi dikit-dikit ya. Jadi semoga yang disampaikan bisa dipahami, walaupun sedikit bahasa yang kurang jelas, kurang N-nya, N dan kurang lain-lainnya tadi ya. Semoga bisa dipahami lah dengan bahasa yang tertatih-tatih. Ya semoga Allah menjaga kita, melindungi kita supaya kita dibimbing untuk bisa menjaga aib saudara kita, menutupinya supaya kelak kita di akhirat juga mendapatkan hal yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.